Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai materi sensori terkait bagian kedua dari Descriptive Analysis Method in Sensory Evaluations. Kali ini tentunya tidak berdasarkan expert panel, tetapi berdasarkan consumer panel. Nah, disajikan oleh Departemen Food Science and Technology, IPB University. Semoga pada kuliah online kali ini semua dalam keadaan baik dan selalu sehat. Nah, materi kali ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama introduksi, dan yang kedua apa sih bagian-bagian dari sensori bagian kedua ini. Ada tentunya ada banyak, tetapi yang akan disajikan hanya 4 bagian, yaitu cata dan rata, dan yang ke bagian B adalah free choice profiling dan place profiling. Yang ke C-nya adalah Ideal Profiling Method atau dikenal sebagai IPM, dan yang berikutnya adalah Projective Mapping. Dan bagian terakhir sebelum kita mencapai kesimpulan, bagaimana sih example combined applications dari kalau bisa kedua, misalnya baik itu classical menggunakan consumer expert dan juga menggunakan consumer based panelist. Nah, kemarin kan sudah dibahas terkait sensory fingerprint. Profiling tersebut tidak hanya bisa berdasarkan panelis terlatih, tapi saat ini juga bisa berdasarkan consumer based panel. Nah, perkembangan ilmu sensori sendiri tentunya sudah jauh lebih baik lagi di beberapa tahun terakhir. Bahkan buku-buku terkait novel teknik in sensory characterization and some consumer profiling juga sudah terbit oleh CRC Press online-nya. Bisa di screen capture misalnya kalau melalui Google, atau bisa coba dicari free online terkait buku-buku sensory evaluation. Jurnalnya juga tentunya sudah banyak terkait metode-metode terbaru dari sensory evaluation. Nah, kita akan membedakan yang kemarin bagian pertama adalah descriptive analysis, tapi lebih banyak menggunakan panelis expert atau train panel. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas metode-metode apa saja yang bisa menggambarkan profile dari sebuah produk secara sensori tentunya, tetapi menggunakan consumer based panel. Nah, pernah juga kita mendengar misalnya istilah cata, rata, dan mapping atau mapping. Nah, sekarang akan dibahas beberapa bagian saja yang terkait dengan consumer based panel. Karena kalau dibahas semuanya tidak akan cukup waktunya, bisa menjadi satu semester sendiri. Nah, kita recap dari QDA yang kemarin atau misalnya descriptive analysis. Targetnya tentunya membuat sensory fingerprint. Kenapa di sini diberikan tanda plus bahwa kali ini berdasarkan classical approach ditambahkan dengan metode-metode lain bisa mengkomplementari dari hasil kuantitatif descriptive analysis tersebut yang biasa menggambarkan fingerprint dari sebuah produk. Misal sebuah perusahaan makanan ingin membentuk fingerprint tersebut, apa sih manfaatnya dari QDA++ tersebut? Tentunya bukan berarti classical approach QDA ini dihilangkan, sama sekali tidak digunakan menggunakan panelis expert tadi, tetapi kuatkan di sini bahwa dengan adanya consumer based panel ini lebih memberikan komplementer, lebih memberikan masukan-masukan terhadap QDA. Karena bedanya kalau misalnya bahasa-bahasa dari panelis expert atau trend panel agak susah diejawantahkan ke dalam pengembangan produk. Kita bisa mendapatkan informasi-informasi tambahan dari consumer based panel tersebut. Nah, fungsinya yang pertama adalah untuk melihat apakah profile produk tersebut fits in the marketplace atau tidak, dan juga apa karakteristik unggul dari produk tersebut untuk melihat competitive offering dari produk perusahaan tersebut.
Yang berikutnya ketika ada penggantian ingredient atau perubahan atau metode perubahan produksinya berubah, bisa juga melihat QDA++ ini sebagai acuan atau reference. Yang berikutnya ketika ada komplain dari atau misalnya feedback dari konsumer, kita bisa lebih memahami dan better address consumer complaint. Yang terakhir juga tentunya bahwa QDA atau fingerprint tersebut bisa dijadikan sebagai baseline untuk safe life testing atau quality assurance and monitoring. Untuk ISO 8586-nya, untuk bagaimana create panel expert atau create train panelis tersebut bisa melihat di form ISO 8586 yang telah diberikan. Nah, kalau zaman dulu sebelum perkembangan sensory science, kebanyakan untuk melihat quality tersebut hanya mengandalkan golden tongue expert atau kadang kita sebut untuk sebuah kategori produk ahli dari produk tersebut, sebagai contoh ahli bakery, ahli wine. Nah, itu mengandalkan hanya golden tongue tersebut. Ketika misalnya yang disebut sebagai golden tongue tadi misalnya telah tiada atau misalnya telah nggak ada, kan sulit untuk mengandalkan hanya kepada salah satu orang atau expert di bidangnya. Nah, alangkah lebih baiknya dengan adanya sensory evaluation tersebut bahwa evolve sampai ke market atau melihat sendiri apa tanggapan atau descriptive analysis menggunakan konsumer. Di sini tentunya bahwa pengguna atau pengkonsumsi dari produk tersebut merupakan clue yang bisa memberikan insight atau masukan bagi perusahaan yang melihat profile dari sebuah produk. Nah, sudah dapat dilihat bahwa sekarang perkembangannya tidak hanya mengandalkan panelis expert, tetapi juga shifting to consumer approach yang tentunya dengan pengembangan teknologi transpotting atau databasing, data mining, dan juga sekarang lebih ke realistic contact untuk pengembangan sensory science-nya. Nah, ini mengakibatkan bahwa konsumer menyebabkan rapid development in sensory science. Nah, pendekatan-pendekatan tadi memberikan misalnya ketika perusahaan pengen dapat gambaran dulu gitu sebagai profil dari produk yang ingin dikembangkan, nah kita bisa menggunakan profiling based on consumer tadi. Karena kalau menggunakan metode klasikal, deskriptif atau panelis expert, untuk membentuk panelis expertnya aja butuh waktu ya, bahkan berbulan-bulan. Ketika sudah ada pun masih perlu kalibrasi lagi si panelis expert yang sudah ada. Nah, cara-cara analisis deskriptifnya tentunya di dalamnya salah satu yang cepat juga misalnya flash profiling. Nanti kita akan lihat bagaimana gambaran flash profiling tersebut dan melakukan contoh penggunaan dari metode-metode based on consumer tersebut. Nah, ini tidak hanya oleh panelis terlatih seperti disampaikan, tetapi panelis konsumer juga sekarang sudah cukup banyak digunakan untuk profiling. Didukung tentunya dengan teknologi komputer dan fasilitas internet, bahkan juga bisa pencarian data karena ini lebih berdasarkan experience terhadap user menggunakan juga media sosial. Dan yang berikutnya zaman sekarang konteks realistis atau realitas juga dalam penggunaan atau pengkonsumsian sebuah produk juga sangat diutamakan. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana QDA dari mulai selection panelis, sebelumnya juga ada recruiting panelis terlebih dahulu, terus diseleksi, training panelis, lalu dilaksanakan QDA, sebelum QDA tentunya FGD, lexicon, training and calibration, baru terbentuk QDA. Apakah cukup QDA tersebut? Tadi sudah dijelaskan, perlu mendapatkan gambaran informasi juga dari para pengguna atau consumer. Karena penjabaran dari
informasi panelis expert sangat sulit untuk diejawantahkan bagi pengembangan produk baru tersebut. Nah ini sebelumnya